Tadi saya sampaikan oleh Pak Sugeng, pada hari ini mungkin agak berbeda dengan yang lain karena pembelajaran daripada anak-anak sekalian. Terima kasih Pak. Maaf, cuma itu yang bisa kami sampaikan. Sehingga air tanah dalam itu cara membuangnya harus pakai break sama seperti sanyo, tapi kedalamannya jauh berbeda dengan kalau sanyo itu ada permukaan, kalau sungai tanah dalam. Kenapa? Karena di wilayah Kaji ini sungai besar yang bisa mencukupi untuk setiap harinya dan kualitas air baku, air tanah di GDAM di Kota Madiun ini masih sangat-sangat bagus. Itu siap-siap teman-teman nanti bisa tanya sama Pak Kuko sambil jalan. Jadi di waktunya kita terbatas, silakan terus pertama menuju ke sana. Kita lakukan bagus sambil keluar nanti anak-anak bisa melihat proses produksi air minum, air siap minum. Tapi anak-anak tidak perlu masuk karena ruangan itu steril. Jadi di situ tempat produksi air yang siap minum yang dijual ke pelanggan seperti aqua. Kita bisa melihat dari dalam. Kalau hasil itu harus steril dan sangat supaya air yang terjual yang berbuat itu tidak terkontaminasi. Karena anak dari luar saja. Kemudian nanti ke arah ke sana kita lihat sumur bakunya. Kemudian nanti kita ke terus di listrikan, nanti di bagian sterilisasi, desinfektan, di dashboard, kemudian anak-anak boleh naik ke menara. Sambil jalan anak-anak. Sumur air baku. Sumur air baku ini pusatnya dari sini. Jadi ini bubur sampai kedalaman 120 ke atas. Kedalamannya Ya. kedalaman sumur air. Namanya apa? Prosesnya gimana? Sumur air baku. Air bakunya berasal dari air tanah. Seperti ini di wilayah sini sana sampai sana ada 14. Ya, ada 14 sumur. Jadi kedalamannya 120 itu. Ya, di wilayah Rowo sini. Ini berarti pusat produksinya air. Di PDAM ya di sini. Yang lain-lain tersebar di beberapa wilayah.
pusatnya ada di sini. Ini rata-rata air yang diproduksi 30 liter per detik. Jadi 1 detik 30 liter. 1 liter 1 botol aqua itu. 1 detik keluar 30 botol aqua. 30 liter per detik. Satu sumur rata-rata 30 liter per detik 14. Sementara untuk ini 33.000. Pelanggannya PDAM 33.000 pelanggannya. Kalau satu pelanggan isinya 4 sampai 5 orang tinggal ngeting. Melebihi batas yang ditentukan oleh peraturan kesehatan. Karena wilayahnya hanya dari Madiun itu tidak ada polusi, tidak ada industri, tidak ada pencemaran. Selama Pak Suko kerja di sini, selama ada pompa ini tidak pernah ada pencemaran. Misalkan ada dari dinas kesehatan itu dapat itu istimewanya air tanah. Kalau di sungai beda. Surabaya, dari Madiun dan sekitarnya, Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Caruban, itu pakai air tanah semua. Tidak ada sungai toh, tidak ada kali. Yang kali ada itu tidak cukup itu. Kalau diambil tiap hari 30 liter per detik kali. Pompa, namanya pompa submersible. Submersible, SUB. Mersible. Jadi pompanya itu tercelup di tanah. Di dalam tanah ini airnya pompanya mencelup terus diisap. Terus naik. Nah prosesnya sudah tadi diisap pakai pompa submersible, naik semua toh menuju ke tandon 14 ini tadi semua dipompa menuju ke tandon. Tandonnya ada 2. Tulis dulu. Dari air sumur baku diisap dialirkan menuju tandon. Ground reservoir. Ground reservoir. Dalam kurung ground reservoir. GROUND. GROUND. Reservoir, biasa reservoir. Tandon. Sudah? Di dalam tandon. Tadi ada tandonnya ada 2 ya. Ground reservoir sama menara. Tuh, itu tandon. Sudah? Jadi diisap, masuk ke tandon, di tandon dikasih obat. Di tandon dikasih obat. Jadi dari sini masuk tandon dikasih klorin. Fungsinya untuk membunuh kuman yang ada di dalam air. Dari awal tadi. Ya. Sumur baku berasal dari dalam tanah. Kedalamannya kurang lebih 120 meter dan berjumlah 14. Rata-rata air yang diproduksi adalah 30 liter per detik. Setiap bulan diperiksa kandungan bakteriologi dan setiap 6 bulan diperiksa kandungan mineral dan kimia. Pompa submersible menyedot air dalam tanah. Ada 2 tandon untuk menampung air tersebut.
tandon dalam tanah atau ground reservoir, dan tandon menara. Di dalam tandon diberi obat yang bernama klorin yang berfungsi untuk membunuh kuman dalam air. Dalam tandon dinaikkan ke atas menara, lalu dialirkan melalui pipa distribusi dan sampai ke rumah-rumah pelanggan. Jelas ya? Yes. Di rumah pelanggan, Pak Suko mantau. Setelah di rumah pelanggan, blok sana itu kita pantau. Pantau setiap bulan, setiap hari dilihat ada yang kotor dah, ke sana. Kemudian kalau ada yang kotor dikoordinasikan sama bagian distribusi. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Ada yang tanya? Jelas ya proses produksinya ya? Sekarang kita lihat, ini air yang langsung dari dalam tanah, belum diapa-apakan tadi ya? Di dalam tanah itu airnya kayak gini. Bersih sekali ya? Bersih ya? 120 meter itu kuman tidak bisa nembus. Kuman itu tidak bisa nembus ke dalam sampai 120. Ya, supaya karena ini kan tetap walaupun dikukuhkan tetap naik melalui pipa untuk menjaga supaya mungkin ada kuman yang ada di pipa, di liwat jaring-jaringan itu tetap diberi klorin. Paham ya? Jadi airnya belum diapa-apakan sudah bersih begini lah. Ini tanah. Supaya begitu ada tekanan pecah. Jadi seluruh pelanggan yang besar Pak, air yang pipanya banyak juga naik dia. Kalau yang di jalan dalam 8 menit. Boleh masuk, tapi nggak boleh gabungan ya? Iya. Bisa semua, nggak usah. Satu-satu. Ini telurnya isinya ini. Jadi untuk kita berapa banyaknya ini? Ini bebannya masuk sini. Terus kita tandol, ya. Isinya apa tadi? Gas klorin. Di bawah tanah, di atas langit. Ayo ditanamnya. Yang sini masuk lagi. Di atas langit. Di atas langit. Miring, Mbak, miring. Nah. Ada aja. Mas, Pak. Pijon yang di bawah. Iya.
ucapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terima kasih Bapak.